Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah. Kami dari warga jemaat dan para pelayan GKP Unjur Resort Ambarita bersama dengan saudara-saudari kami yang sedang beribadah dari rumah, kita boleh memuji Tuhan melalui siaran televisi kita Nusantara TV. Biarlah semuanya yang kita sedang lakukan ini menjadi pujian bagi nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sampai kepada menghidupi firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Warga jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita semuanya mengikutinya dan saya akan membacakannya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, berita kelepasan adalah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mewadahi nas khotbah kita ini. Berita kelepasan yang dimaksud adalah berita pembebasan bangsa Israel, umat Allah, dari perhambaan, perbudakan, atau dari pembuangan Babilonia. Sesudah beberapa saat lamanya mereka di dalam pembuangan, akhirnya mereka mendengar berita pembebasan mereka dari Tuhan Allah melalui hambanya Nabi Yesaya. Jika demikian, saudara-saudari terkasih, mengapa bangsa Israel di dalam
perbudakan, perhambaan lalu dibuang ke Babelonia? Jawabnya adalah karena mereka dihukum Tuhan Allah. Jika demikian, mengapa mereka dihukum Tuhan Allah? Jawabnya adalah karena mereka melakukan kesalahan atau dosa pelanggaran kepada Tuhan sendiri. Hal ini begitu jelas tertulis di Nas Khotbah kita pasal 40 ini, saudara-saudari, ayat 1 sampai ayat 2 yang berbunyi, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kita yang beribadah dari rumah, pertanyaan yang kemudian menjadi penting adalah, apakah kesalahan atau dosa pelanggaran umat Allah itu kepada Tuhan? Jawabnya adalah sebagaimana tertulis di Yesaya pasal 1 ayat 4. Bahwa kesalahan dan dosa pelanggaran mereka adalah meninggalkan Tuhan. Sebab mereka telah beribadah kepada Allah lain. Itu artinya mereka telah melanggar hukum Taurat yang pertama. Selengkapnya saudara-saudari bisa kita bongkar sebentar latar belakang konteksnya. Bermula dari para raja atau pemimpin kerajaan Israel Selatan atau sering kita sebut dengan Yehuda, memperhitungkan bahwa mereka adalah bangsa yang lemah berdasarkan kekuatan militer dibandingkan kerajaan Asyur, kerajaan Mesir, terutama kerajaan Babelonia yang pada saat itu sedang gencar-gencarnya hendak menguasai bangsa lain. Jadi bangsa Yehuda, saudara-saudari, memperhitungkan supaya nasib mereka tidak sama dengan saudara mereka Israel Utara yang sudah terlebih dahulu ditaklukkan. Akhirnya mereka memutuskan berkompromi dengan bangsa Asyur, dengan bangsa Mesir. Padahal bangsa Asyur dan bangsa Mesir ini adalah bangsa yang telah menaklukkan saudara mereka tadi, Israel Utara itu. Jadi ironis sesungguhnya. Tetapi supaya aman dan nyaman yang dipikirkan oleh para penguasa bangsa Yehuda ini, sehingga akhirnya mereka bersekutu. Bangsa Yehuda, bangsa Asyur, bangsa Mesir bersekutu. Untuk apa? Untuk menghadang serangan-serangan bangsa Babelonia. Nah, inilah saudara-saudari terkasih yang sikap dan tindakan yang sungguh disayangkan. Bahwa ketika mereka berkompromi dengan bangsa lain, itu sama saja dengan mereka meragukan kuasa Tuhan. Mereka lebih percaya kepada kekuatan militer yang hebat, yang canggih, yang bisa dilihat mata, dibandingkan dengan kekuatan Tuhan yang kasat mata. Yang lebih parah Bapak Ibu, yang mungkin mereka tidak sadari adalah mereka lebih percaya kepada Allahnya bangsa Asyur dan Mesir, bangsa lain, dibandingkan kepada Allah Sefaot yang selama ini sudah menyertai, memelihara kehidupan mereka. Saudara-saudara terkasih, bisa kita lanjut sebentar konteksnya. Ketika bangsa Yehuda sudah berkompromi, setidaknya ada 2 konsekuensi yang harus mereka tanggung. Konsekuensi pertama adalah mereka harus menyetor upeti yang jumlahnya cukup besar kepada bangsa Asyur dan bangsa Mesir. Mereka tidak bisa menolak, sebesar apapun itu harus mereka patuhi. Jadi bagaimana caranya agar setoran upeti ini tetap terpenuhi dan tetap lancar? Maka kebijakan yang mereka lakukan adalah menaikkan pajak rakyat. Kita sama-sama tahu saudara-saudari terkasih, jika pajak rakyat dinaikkan, yang biasanya menjadi korban adalah rakyat kecil. Konsekuensi kedua adalah mau tidak mau bangsa Yehuda mempersilahkan begitu saja budaya, terutama agamanya bangsa Asyur dan Mesir memasuki tanah Yehuda. Ini yang paling fatal. Bahwa jika bangsa agamanya bangsa lain memasuki tanah Yehuda, itu sama saja dengan membiarkan Allahnya bangsa Asyur dan Mesir, Allah lain, memasuki kehidupan religius
bangsa Yehuda. Bagaimana kejadiannya saudara-saudari? Dimulailah dengan dibangun kuil-kuil. Kuil-kuil dewa-dewinya bangsa Asyur dan Mesir. Akhirnya rakyat Asyur dan Mesir masuklah beribadah di tanah Yehuda, menyembah kuil dewa-dewi yang sudah dibangun kuilnya tadi. Rakyat Yehuda Bapak Ibu awalnya melihat-lihat, tapi pada akhirnya mereka tergoda. Akhirnya masuk ke kuil itu, akhirnya mengikuti cara penyembahan bangsa Asyur dan Mesir. Akhirnya bangsa Yehuda jatuh kepada penyembahan kepada Allah lain. Itu artinya mereka telah melanggar hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Saudara-saudari, mengapa saya katakan melanggar hukum Taurat keempat juga? Karena Bapak Ibu semuanya kita, ini yang paling fatal. Bangsa Yehuda pada hari Sabat beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan seperti ini. Tetapi sepulang dari rumah Tuhan mereka pun pergi beribadah kepada dewa-dewi. Bangsa Asyur dan bangsa Mesir itu. Ini yang paling ironis. Saya tidak tahu, semoga tidak ada di antara kita yang seperti ini, saudara-saudari terkasih. Hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan di gerejanya, tetapi sepulang dari gereja kita pergi beribadah kepada Allah lain. Misalnya seperti pergi ke kuburan, ke tambak yang kokoh dan megah dan meminta berkat ke situ. Atau pergi ke gunung yang tinggi seperti Pusuk Buhit di Samosir ini lalu meminta berkat di situ. Semoga di antara kita tidak ada lagi yang seperti itu, saudara-saudari. Itu sudah sangat fatal. Saudara-saudari terkasih, kita tingkatkan sedikit latar belakang konteksnya tadi, bahwa ada kehidupan moral, kehidupan etika yang terjadi di kehidupan bangsa Yehuda yang sudah jauh melenceng dari kehendak Tuhan. Apakah itu? Dalam konteks ini, seperti tadi yang saya katakan Bapak Ibu, karena konsentrasi hati dan pikiran para raja atau pemimpin bangsa Yehuda sudah terkonsentrasi kepada politik praktis pemerintah tadi, akhirnya mereka lupa mengabaikan tugas-tugas pokok mereka untuk merawat dan memelihara orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, para janda, dan semua orang terlantar. Karena ini diabaikan, saudara-saudari terkasih, akhirnya yang terjadi dalam realitas kehidupan bangsa Yehuda adalah di sana-sini terjadi pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan bahkan saling memfitnah. Itu artinya maka semua bangsa Yehuda sudah melanggar semua isi hukum Taurat. Hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat ke-10. Kesimpulannya Bapak Ibu, inilah kesalahan dosa pelanggaran mereka. Karena kesalahan dan dosa pelanggaran mereka ini semualah sehingga Tuhan kita menghukum mereka. Dan Tuhan pun memakai bangsa Babel untuk menghukum umatnya itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita telah mengikuti tadi pembacaan firman Tuhan, apakah untuk selama-lamanya Tuhan kita itu menghukum mereka? Ternyata tidak. Sebagaimana kita Bapak Ibu, sebanyak-banyak apapun salah kita, tidak selama-lamanya kita dibenci oleh Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan pun mengampuni kesalahan dan dosa pelanggaran bangsanya itu. Dan kemudian Tuhan pun berjanji untuk membebaskan bangsanya itu dari pembuangan Babilonia. Bukankah ini menjadi berita sukacita besar bagi bangsa Yehuda? Bapak Ibu, tentu menjadi sukacita besar. Itu mengapa dalam rangka pemenuhan janji Tuhan, Nabi Yesaya menyuarakan sebagaimana yang tertulis di dalam firman Tuhan kita, bahwa mereka harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 3. Nas khotbah kita ini. Mereka harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan bukan berarti membangun infrastruktur berupa jalan beraspal, bukan itu. Tetapi membangun jalan bagi Tuhan, jalan yang lapang bagi Tuhan, artinya adalah hati dan pikiran mereka lah jalan itu. Artinya bangsa Yehuda hati dan pikirannya harus dibuka seluas-luasnya karena Tuhan mau membangun ulang tentang siapa Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memulainya dengan tajam.
Tuhan memulainya dengan tajam. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di ayat 21 dan juga ayat 25 nas khotbah kita. Apa tertulis di sana, saudara-saudari? Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Dan ayat 25 dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Rentetan pertanyaan tadi, saudara-saudari, hendak menggugah hati dan pikiran bangsa Yehuda tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya. Inilah hal pertama yang hendak ditegaskan dari nas khotbah kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan yang kita imani adalah bukan asal Tuhan, bukan pula Tuhan yang sembarangan, apalagi Tuhan yang dibuat-buat tangan manusia. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kita umat manusia ini yang dibentuk Tuhan dengan tangannya yang diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan. Itu artinya sebagaimana ditegaskan di firman Tuhan kita ayat 26 akhir, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha kuat. Itu artinya, saudara-saudara terkasih, Tuhan kita tidak ada tandingannya. Tuhan kita tidak ada yang menyamai dia pun tidak ada. Bukankah seperti itu yang kita imani, Bapak Ibu? Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui segala hati pikiran manusia, yang menunjukkan kemahakuasaannya dan kemahakuatannya kepada seluruh isi dunia. Itu artinya, Bapak Ibu, jika ada pun pembesar-pembesar, kan ada dikatakan di nas firman Tuhan kita, jika pun ada pembesar-pembesar, ada raja-raja, ada hakim-hakim, bahkan penguasa-penguasa di bumi ini, Tuhan jugalah yang menjadikan mereka. Dan pada gilirannya Tuhan juga yang meniadakan mereka. Itu artinya, saudara-saudari, apalah kita ini, semua umat manusia ini dengan segala status sosialnya, ada waktunya kita tumbuh, ada waktunya kita berkembang, tapi tidak berapa lama sesungguhnya kita akan layu, menjadi kering, tinggal menunggu waktu diterbangkan angin. Jikapun kita sehat hari ini, besok bisa saja sakit. Jikapun kita merasa kuat hari ini, besok bisa saja menjadi lemah. Kita pintar, kita rasa hari ini, jangan-jangan karena kita tidak mengalami berbagai pengalaman di dunia ini, jangan-jangan kitalah yang paling bodoh. Yang mau dikatakan adalah itu semua keterbatasan kita, saudara-saudara terkasih. Tetapi firman Tuhan berkata di Yesaya pasal 40 ayat 8, Bapak Ibu. Di Yesaya pasal 40 ayat 8 dikatakan di sana, sebagaimanapun keterbatasan kita, jika kita hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan, maka kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ada hal menarik sesungguhnya dari nas khotbah kita yang panjang ini, bernada keluhan. Itu tertulis di ayat 27. Ada keluhan bangsa Yehuda. Mungkin keluhan mereka ini pun pernah kita keluhkan kepada Tuhan. Apa yang tertulis di sana, Bapak Ibu? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan Allahku. Coba kita renungkan dalam pertanyaan itu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Mungkin nggak salah kita merasa seperti itu. Kita pernah, sepertinya hidup kita ini jauh tersembunyi, tidak diperhatikan Tuhan begitu. Mungkin kita pernah merasa seperti ini. Dan jika kita pernah merasa seperti itu tidak apa-apa. Tapi yang perlu kita tegaskan, saudara-saudara terkasih, jangan sampai jatuh kita kepada sikap yang mempersalahkan Tuhan. Jangan gitu. Karena kita kita ini manusia, begitu kan? Jika kita merasa lelah, merasa lemah secara emosional, bahkan menangis, itu biasa saja. Itu biasa saja.
karena kita manusia. Dan bahkan jikapun kita seperti yang tertulis di sini, hidupku tersembunyi darimu Tuhan, engkau tidak seperti dulu lagi Tuhan, misalnya seperti itu pun, itu tidak apa-apa. Sebenarnya jikapun kita merasa seperti itu saudara-saudari terkasih, sebenarnya ada permohonan tersirat mungkin ya. Ada permohonan tersirat yang hendak kita katakan kepada Tuhan. Apakah itu mungkin kita mau berkata, Tuhan, apakah engkau masih memperhatikan aku? Tuhan, apakah engkau masih peduli kepada aku? Tapi tersirat dia, kan begitu ya. Jadi jawaban atas segala keluhan kita, jawaban atas segala permohonan kita saudara-saudara terkasih adalah Tuhan adalah Allah yang kekal. Sebagaimana tertulis di firman Tuhan kita ayat 28. Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan kita tidak pernah sedetik pun menjadi lelah. Tuhan kita tidak pernah sedetik pun menjadi lesu. Tuhan kita tidak pernah menjadi tidak berdaya. Tidak mungkin. Sehingga kita bisa katakan Tuhan kita kekal maha kuasanya dan Tuhan kita kekal maha kuatnya. Itu makanya Bapak Ibu sekali lagi ditegaskan, kan begitu ya. Sering kita memperbandingkan diri kita dengan Tuhan, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kita ini ciptaan, Tuhan yang menciptakan. Sehingga tidak mungkin kita dengan otak kita yang hanya segenggam untuk berpikir, menguasai, mencoba melihat kehendak Tuhan yang sebesar ciptaannya ini, itu tidak mungkin. Saudara-saudara terkasih. Itu mengapa jikapun kita mengalami masalah, kan? Tentu kita pernah mengalami, bahkan sering mengalami suatu pergumulan saudara-saudara terkasih, maka jangan lihat dirimu yang penuh keterbatasan, tapi yakinlah, imanilah, terus ingat Tuhan yang menciptakanmu, yang maha kuasa dan maha kuat itu, yang kekal selama-lamanya kemahakuasaannya dan kekekalannya. Itu artinya Bapak Ibu, jika kita mengalami suatu kondisi yang tidak kita inginkan, maka yang ingin Tuhan katakan dari firman Tuhan ini adalah, mari datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, berserahlah, pasrahlah, curhatlah, ceritalah kepada Tuhan. Jikapun itu harus meneteskan air mata. Yakinlah, imanilah saudara-saudari terkasih, ketika kita dengan sungguh-sungguh mengambil sikap pribadi yang berserah itu kepada Tuhan, imanilah, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tuhan pasti memberikan semangat baru dan kekuatan baru. Kan itu yang dikatakan di ayat 31 saudara-saudari. Itu yang dia katakan di ayat 29 dan 31. Ayat 31 kita lihat di sana. Sedangkan burung Raja Wali, dia bisa terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung Raja Wali. Apalagi kita, kan Bapak Ibu? Kita, umat manusia yang dibentuknya seturut gambar dan rupanya, imago Dei. Sedangkan burung Raja Wali dipeliharanya, burung pipit kalau lagu kita Kidung Jemaat, apalagi kita ini. Itu mengapa Bapak Ibu kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Terutama minggu ini, minggu kita disebut dengan minggu Seksagesima. Seksagesima artinya adalah 60 hari menjelang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dalam minggu-minggu ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dan dalam beberapa minggu ke depan, hati dan pikiran kita akan semakin dipersekutukan dengan penderitaan-penderitaan Tuhan Yesus yang berpuncak pada kematiannya, dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu artinya kita mau lihat Bapak Ibu ya, ini Tuhan Yesus Tuhan kita. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah wujud kemahakuasaan Allah dan manifestasi kekekalan Allah. Kita bisa lihat kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menunjukkan, menampakkan kemahakuasaan Allah yang memutus kuasa si iblis yang telah beberapa lama saatnya memasukkan kita ke dalam dosa. Tetapi bagi kita orang beriman kepada Tuhan Yesus, kita bisa lepas dari situ
dan bahkan hidup dalam kuasa Tuhan. Dan kita bisa saksikan bersama-sama saudara-saudari terkasih bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah berimbas, berdampak, berpengaruh tidak hanya pada murid Yesus pada zaman Yesus, tetapi berdampak pada zaman sebelumnya dan bahkan meraih pada zaman sesudahnya hingga pada zaman kita masa kini. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus itu sampai masa kini kita, bahkan sampai seterusnya generasi-generasi ke depan, siapapun kita beriman kepada kebangkitan Tuhan Yesus itu, maka kita bebas dari dosa dan kematian. Saudara-saudari, inilah inti iman kita. Kita mau mengarah ke sana. Kita mau melihat kehidupan kita dalam kerangka berpikir Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu wujud kemahakuasaannya, itu wujud kekekalannya. Itu berarti tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dalam menjalani hidup di dunia ini. Apapun masalahmu amanginang saudara-saudari, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, tidak apa-apa kita menjalani itu semua. Karena selama hidup di dunia ini, sebagaimana lagu nyanyian bukende kita, salilek kita di hasyanganon, ai akap gulmit ningolu do naik konado patta. Itu tidak masalah sepanjang kita mengadu kepada Tuhan. Ketika kita semakin berserah kepada Dia, Allah yang kekal, itu tema minggu kita saudara-saudari. Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, yang kekal, sesungguhnya itu Dialah yang menuntun kita untuk bisa tidak lagi didikte masalah atau pergumulan kita di dunia ini, tapi kita menguasai semua itu karena Tuhan kita yang maha kuasa dan Tuhan kita yang maha kekal. Oleh karena itu saudara-saudari terkasih, marilah kita senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, tetapi hiduplah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Nantikanlah senantiasa pertolongan Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan janjikan, Tuhan akan memberikan pertolongannya. Tuhan akan memberikan semangat baru. Jika kita sudah memiliki semangat baru, maka akan muncul kekuatan. Itulah dinamika kehidupan kita yang akan kita jalani ke depan. Biarlah roh Tuhan saja yang menuntun kita menjalani hidup kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami terima. Ajari kami Tuhan melalui roh-Mu agar kami terus-menerus mengimani Engkau dalam kehidupan kami, mengimani Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian sebagai wujud kemahakuasaan, kemahakuatan dan kekekalan Tuhan yang berdampak kepada kehidupan kami. Sehingga Tuhan, jikapun kami menghadapi berbagai masalah ataupun cobaan dalam hidup kami, itu tidaklah menjadi suatu hal yang perlu kami takutkan, karena kami sudah memiliki Tuhan yang maha kuasa, yang maha kekal. Engkaulah yang bersama kami, di dalam hati kami, melalui roh-Mu, sehingga kami Tuhan boleh menjalani semuanya itu dalam suka duka, sehingga semakin menguatkan iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kuat kuasa-Mu kepada seluruh warga jemaat-Mu, seluruh para pelayan-Mu, seluruh orang-orang yang bersedia Tuhan Engkau pakai untuk berbuat baik kepada sesama kami dan kepada seluruh alam ciptaan, agar sekiranya Tuhan, jika Engkau berkenan, tanda-tanda kerajaan-Mu telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Termulialah nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin.